Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kepada ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta para mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Maidah, yaitu ayat yang ke-82. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-82 ini, memulai ayat ini dengan penegasan. Sungguh, kata Allah SWT, sungguh kalian akan mendapati. Di sini ada dua penegasan, lam taukid dan min taukid. Itu penegasan di depan dan di belakang fi'il untuk menunjukkan bahwasanya sungguh-sungguh, ya, benar-benar. Kata Allah SWT, latajidan asyaddan nas. Latajidanna, artinya sungguh kalian benar-benar akan mendapati asyaddan nas, yaitu orang-orang yang keras di antara manusia. Ada watan, yaitu permusuhannya lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Siapa mereka? Yaitu al-yahud wal ladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, sungguh kalian akan mendapati orang-orang yang sangat keras, yang sangat kuat permusuhannya kepada orang-orang beriman. Dua macam manusia, kata Allah SWT, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi sudah jelas, ya, orang-orang yang mereka keturunan dari Bani Israel. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik selain dari Ahlul Kitab. Maka mereka ini adalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada orang-orang Muslim. Dan ini Allah SWT sudah sebutkan, ya, dalam ayat ini, menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapa musuh yang sebenarnya? Siapa orang-orang yang sangat benci, ya, kepada orang Muslim? Siapa yang paling benci? Kata Allah SWT, dua macam manusia yang paling benci kepada
orang beriman, yaitu Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan tentunya Allah SWT lebih tahu tentang makhluk, tentang manusia, karena Allah SWT yang menciptakan. Kemudian Allah lanjutkan, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian juga akan mendapati orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mengatakan kepada, atau orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya kami adalah orang-orang Nasara atau Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisin wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Yaitu hal itu disebabkan karena di antara mereka ada qissisin wa rubban. Apa maksudnya? Yaitu di antara orang-orang Nasrani tersebut itu ada orang-orang yang kisis, disebutkan oleh Ibnu Katsir, artinya adalah para ulama mereka. Waruhban jamak dari rahib, artinya adalah ahli ibadah mereka. Wa annahum la yastakbirun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak takabur atau sombong. Allah SWT menjelaskan di sini orang yang paling keras orang yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam, Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian orang-orang yang paling dekat kepada orang Muslim, yaitu orang yang mereka mengatakan pada diri mereka, mengaku bahwasanya kami adalah orang Nasrani, yaitu orang-orang yang mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya. Yang mereka adalah di atas tauhid yang benar. Maksudnya orang-orang yang mereka amat dekat cintanya kepada orang Muslim adalah orang-orang alladzina za'amu annahum nasara, mereka menganggap bahwasanya diri mereka adalah orang Nasrani, atba'ul Masih, yaitu mengikut Nabi Isa. Wa ala minhaji injilihi, yaitu dengan mengikuti syariat Nabi Isa. Jadi maksudnya, siapakah orang-orang yang paling dekat kepada orang beriman? Orang-orang yang mereka mengikuti Nabi Isa, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah SWT. Makanya ketika Rasulullah SAW diutus, maka sebagian mereka masuk Islam dan beriman, seperti An-Najasyi dan yang lainnya. Allah SWT di sini menyebutkan kenapa orang-orang Nasrani ini lebih dekat kepada orang Muslim atau lebih mencintai orang Muslim. Kata Allah SWT, dzalika bi annahum qissisin, karena di antara mereka ada para ulama, yaitu ulama yang mereka berpegang teguh dengan Injil. Waruhbanan, dan orang-orang yang mereka ahli ibadah. Ini yang menyebabkan mereka lebih dekat kepada Islam dan umat Islam. Adapun orang Yahudi, kita sudah mengetahui sebenarnya Allah sebutkan dalam ayat yang sebelumnya bagaimana tingkah pola mereka. Mereka
adalah orang-orang yang sangat keras kepada nabi mereka sendiri. Yang mereka keras kepada nabi mereka sendiri, bahkan mereka ingin membunuh mereka, dan sebagian mereka membunuh para nabi dan rasul. Ini orang-orang Yahudi. Dan juga orang-orang Yahudi terkenal sombong. Berbeda dengan orang-orang Nasrani di sini, yang mereka berada dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah SWT, jadi orang-orang yang akan dekat dengan orang Muslim itu adalah orang-orang yang mereka menjalankan syariat Nabi Isa. Ya, kisisin di sini yang disebutkan adalah ulama mereka, karena mereka mengetahui yang benar. Waruhban, dan juga ahli ibadah di antara mereka. Kemudian di antara sifat mereka wa annahum la yastakbirun. Sedangkan mereka bukanlah orang yang sombong. Sombong artinya adalah menolak kebenaran. Batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sedangkan orang-orang yang Nasrani ini, orang-orang yang mereka ahli ibadah dan ulama mereka, itu tidak ada sifat itu dalam diri mereka. Menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang sombong, tidak mau menerima kebenaran. Nah, karena itulah mereka sangat keras permusuhannya dengan Islam. Dan bahkan kalau kita baca sejarah bagaimana orang-orang Yahudi Madinah ketika itu berusaha untuk melakukan pembunuhan beberapa kali kepada Rasul SAW, dan bahkan mereka berhasil menyihir Rasul. Ini semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka sangat keras permusuhan mereka dengan Islam. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW beberapa kali dilakukan. Kemudian mereka menyihir Nabi SAW. Dan bagaimana mereka tidak mau menerima Islam. Ini menunjukkan betapa orang-orang Yahudi sangat sombong, tidak menerima kebenaran. Dan itu kita katakan wajar, karena mereka memang, kalau kita lihat sejarah bagaimana mereka tidak beriman kepada Nabi mereka sendiri dengan kitab yang ada pada mereka. Lalu sekarang ada Nabi terakhir yang bukan dari kalangan mereka, tentunya mereka juga tidak akan menerima. Juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid tentang sifat orang Nasrani, wa ja'alna fi qulubil ladzina tabau ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikutinya, yaitu ra'fah wa rahmah, ada kelembutan dan rahmat di dalam hati mereka, yaitu orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, di antara tipikal mereka adalah mereka orang yang lembut. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menceritakan tentang bagaimana tentang orang-orang Nasrani tersebut. Ayat yang ketiga Allah SWT mengatakan, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan jika mereka maksudnya di sini adalah orang Nasrani tadi, jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anda melihat mata mereka
itu meneteskan air mata disebabkan mereka mengetahui yang hak. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sungguhnya kami beriman, dan tuliskanlah kami sebagai termasuk orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. Ini salah satu sifat dari orang-orang Nasrani yang mereka menerima Islam, di mana ketika Rasulullah SAW membacakan ayat kepada mereka, itu mereka sampai menangis, menunjukkan bahwasanya mereka orang yang menerima kebenaran. Kenapa mereka menangis? Kata Allah SWT, arafu minal haq, karena mereka mengetahui kebenaran, yaitu Al-Quran ini dari Rasul SAW, dari Allah SWT. Itu kebenaran yang mereka ketahui, sehingga mereka beriman bahwasanya apa yang dibacakan kepada mereka itu adalah Al-Quran yang datang dari Allah SWT. Mereka tahu itu. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mengetahui kebenaran, ketika mendengar ayat Allah SWT Al-Quran, mereka mestinya menangis bahwasanya ini adalah ayat Allah SWT. Maka Al-Quran itu adalah kitab yang membuat hati seseorang menjadi lembut. Makanya para ulama mengatakan, jika Anda merasa bahwasanya hati Anda keras, salah satunya cara untuk melembutkan hati bagaimana? Banyak membaca Al-Quran. Salah satu cara untuk melembutkan hati adalah dengan membaca Al-Quran. Maka di sini Allah SWT menyebutkan sifat mereka ketika mendengar ayat Allah SWT. Mereka beriman dan mereka mengatakan bahwasanya tuliskanlah kami, bahwasanya kami termasuk orang yang menyaksikan, kami beriman kepada Rasul SAW, dan kami bersaksi bahwasanya Rasul itu telah menyampaikan. Waktu benar mana asyahidin. Kemudian mereka mengatakan, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis shalihin. Bagaimana kami tidak beriman dengan Allah dan dengan apa yang telah datang kepada kami dari kebenaran, dan kami ingin dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Ini ayat ini menjelaskan apa? Bahwasanya ada sebagian orang yang mereka mencela orang-orang yang beriman. Kenapa Anda beriman kepada Allah? Kenapa Anda beriman kepada Rasul, kepada Al-Quran? Dicela. Maka orang-orang tadi mengatakan, orang Nasrani tadi yang mereka beriman kepada Allah, mereka mengatakan, kenapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami? Artinya, kenapa Anda mencela kami ketika kami beriman kepada Allah? Itu maksudnya. Kenapa Anda sekalian mencela kami, sedangkan kami beriman kepada Allah, dan kami itu beriman kepada kebenaran yang datang dibawa oleh Rasul, di mana kami berharap, menginginkan agar kami dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang beriman itu
Di antara ujian dan cobaan di antara mereka adalah mereka akan dicela oleh orang lain. Ketika seorang memperlihatkan iman kepada Allah SWT, memperlihatkan iman kepada Rasul, itu akan datang celaan, hinaan dan sebagainya. Dan bagaimana sikap kita? Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya celaan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi orang yang mencela orang beriman itu bukan hari ini saja. Itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang terus. Ketika ada kebenaran, akan ada orang yang menghalangi kebenaran. Ketika ada orang yang beriman, maka akan ada orang-orang yang mencela orang beriman. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih hati. Ternyata bukan kita hanya dicela. Memang seperti itu, sejak zaman dahulu seperti itu. Justru kita mengatakan seperti orang-orang ini. Justru celaan itu memperkuat iman. Kenapa kami tidak beriman? Karena kami beriman kepada Allah. Kenapa kami tidak beriman? Ya kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan, Allah yang memberi rezeki. Mengapa kami tidak beriman? Dan juga tidak beriman kepada kebenaran? Tidak mungkin. Maka sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik di zaman dahulu itu mencela orang-orang beriman, mencela agama, mencela Islam. Sejak zaman dahulu sampai hari ini pun seperti itu, dan sampai hari kiamat. Itulah sunnah Allah. Cuma persoalannya sekarang apa? Celaan itu akan membuat kita mundur, luntur, atau kita semakin kuat. Itulah ujian iman. Kemudian Allah SWT melanjutkan. Coba kita lihat ayat 85. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Allah SWT memberikan pahala terhadap perkataan mereka, yaitu orang-orang yang beriman tadi, yang mereka dicela karena imannya kepada Allah, imannya kepada Rasulullah, imannya kepada agama ini, mereka dicela. Terus mereka mengatakan, kenapa kami tidak beriman? Kami mesti beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan kami ingin Allah SWT memasukkan kami ke dalam golongan orang saleh. Allah SWT mengatakan fa'athabahumullahu bima qalu. Allah SWT memberikan balasan terhadap apa yang mereka ucapkan tersebut. Ini perkataan yang hak. Jadi seorang ketika dicela oleh orang lain apa? Katakan. Ya, jawaban seorang beriman apa? Ya, saya harus beriman kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki alam semesta ini. Saya harus beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang paling benar. Saya harus beriman kepada Islam, karena Islam adalah agama yang paling benar. Ini ucapan orang beriman. Dan dengan ucapan itu dia diberikan pahala oleh Allah. Ucapan yang tentunya diiringi dengan keyakinan. Yakin dia bahwasanya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Yakin dia bahwasanya Rasul adalah yang berhak untuk diikuti. Yakin dia bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar, yang harus diikuti. Itu ucapan seorang beriman dengan penuh keyakinan. Allah SWT katakan, fa'athabahumullahu bima qalu. Allah SWT berikan kepada mereka pahala terhadap apa yang mereka ucapkan dan mereka yakini tentunya. Apa balasannya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha.
surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang yang muhsin, orang berbuat baik. Maka orang berbuat baik, salah satu cirinya bagaimana dia? Ketika dicela oleh orang musyrik, orang kafir, orang Yahudi dan sebagainya, yang mana celaan itu ingin meruntuhkan akidahnya, dia mengatakan apa? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Al-Quran, kami beriman kepada Islam, dan bangga dengan Islamnya. Itulah ucapan orang yang beriman. Tidak malah menjadi orang yang mundur atau membuat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dengan mengatakan semua agama sama. Mungkin semua agama sama, atau semua agama benar. Yang benar cuma satu, yang lain ya salah. Kebenaran cuma satu. Maka ini ucapan orang beriman. Bagaimana seorang diberikan pahala oleh Allah SWT dengan ucapan dan keyakinannya, dengan surga Allah SWT. Maka balasan bagi orang yang menjaga imannya, menjaga iman kepada agamanya, kepada Al-Quran, adalah surga Allah SWT. Dan begitulah setiap masa tantangan dan cobaan tentunya semakin berat. Maka dituntut bagi kita untuk memperkuat akidah. Bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka berusaha dengan sekuat tenaga agar keyakinan umat Islam itu luntur, sehingga mereka akan beranggapan semua agama jadi sama dan sebagainya. Kemudian Allah lanjutkan, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan adapun orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang dia mengetahui kebenaran kemudian ditutupinya, tidak diikuti atau berpaling darinya. Wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Sudah datang kepadanya kebenaran, tidak dia ikuti, malah dia dustakan. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah penduduk neraka jahim. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, balasan bagi orang-orang beriman, surga Allah SWT, dan balasan bagi orang yang kafir dan mendustakan ayat Allah adalah neraka Allah SWT. Maka kesimpulannya dari ayat-ayat ini kita bisa lihat beberapa ayat kita sebutkan sebelumnya juga, yang mana bercerita tentang orang-orang Yahudi, sikap-sikap mereka. Kemudian juga orang Nasrani yang di ayat sebelumnya bercerita tentang keyakinan orang-orang Nasrani, yang dengan keyakinan itu mereka telah musyrik ketika mereka mengatakan Allah salah satu dari tiga, atau Isa itu adalah putra Allah, atau itu Isa adalah Allah. Itu mereka musyrik. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang sifat atau golongan manusia yang mereka akan sangat keras permusuhan mereka dengan kita, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Adapun orang-orang Nasrani yang benar imannya, maka mereka akan dekat dengan orang Muslim. Kemudian Allah SWT menyampaikan bagaimana seorang Muslim
akan diuji oleh Allah SWT dengan berbagai macam celaan. Dan seorang muslim hendaknya dia teguh dalam memegang imannya, baik ucapan dan keyakinan, tidak mundur dengan celaan orang yang ingin menghancurkan Islam. Kemudian setelah itu nanti Allah SWT akan menyebutkan tentang beberapa ayat tentang yang halal dan yang haram. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, waktu yang cukup singkat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.